Sekarang kita akan mendengarkan tausiah, bimbingan, nasihat, ceramah dari Ustadz keren. Nama beliau Ustadz Dayadi Reza Setiawan, MA. Pada Ustadz Dayadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang SD percontohan luar biasa. Di mana-mana saya ceramah Ustaz Husni jawab salam pada salah semua. Tapi di sini semua udah betul. Alhamdulillah. Kenapa harus waalaikumsalam? Karena ada senyum. Coba waalaikumsalam. Nggak bisa senyum. Waalaikumsalam. Kayak orang sakit perut. Tapi begitu kita bilang waalaikumsalam, senyum kita. Rupanya karena Ustadz kerjanya di rumah sakit dan sudah melakukan penelitian, orang yang kalau banyak senyum orangnya sehat. Coba tengok Pak Husni, sering senyum orangnya sehat. Kuncinya di senyum. Maka mulai hari ini banyak-banyak tapi jangan senyum sendiri. Tengok tembok senyum, ya kan? Tengok kucing pun dia lagi kencing. Tengok lembu pun ekornya lagi terjungkat, lagi buang hajat, kita senyumin. Takut dia. Yang lebih parah lagi jalan-jalan sendiri di jalan tuh. Anak SD percontohan gini-gini deh. Sejak kapan? Nah, maka senyumlah kepada orang lain. Senyum kepada Pak Husni, senyum kepada guru-guru kita, senyum ke Pak Rahmat nih ha. Muda, ganteng, tapi udah ada yang punya. Alhamdulillah. Pakai semua maskernya nak, karena memang harus pakai masker protokol kesehatan. Kalau enggak nanti ditaruh di situ. Sekolah ini ditutup sementara karena melanggar protokol kesehatan. Ustadz tadi mau pakai masker, nggak boleh rupanya memang. Kenapa? Kalau kami Ustadz Husni kalau di rumah sakit harus walaupun ngomong pakai masker. Kenapa? Jumpanya sama orang-orang sakit TBC. Jadi kalau nggak pakai masker, kami pun kena nanti. Makanya udah kebiasaan ya. Baik, kita buka dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang enggak ada masker tutup aja pakai Yasin. Kasih ribut aja. Yang pakai masker pun ada masker. Untung saya nggak bawa tas. Di dalam tas Ustaz kok banyak masker. Tapi harus jual satu biji 10.000. Enggak, itu nggak boleh jual karena itu diamprah di rumah sakit. Baik, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah. Masih Ibu Pak ya? Oh udah Bapak. Maaf, waktu saya pergi terakhir dulu masih Ibu. Bapak Kepala Sekolah mohon maaf. Oh gitu. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian seluruh Dewan Guru yang sudah berhadir di tempat ini, dan yang paling Ustadz cintai, anak-anak Ustadz. Rupanya anak-anak SD percontohan ini selain prestasinya luar biasa, rupanya yang cantik-cantik luar biasa banyak nih. Mirip, rata-rata mirip Ustazah Oki Setiana Dewi. Biasanya Ustadz bilang mirip kali dengan Nisa Sabian. Sekarang lagi ada kasus, tak boleh lagi. Ya kan, biasa mirip kali dengan Nisa Sabian. Ya kan, bisa lagi. Yang laki-laki Masya Allah luar biasa, rata-rata mirip Muzammil Hasbalah. Satu dua yang ada mirip Bergik sikit. Boh manok gado aleho, ya kan? Mungkin di majuh lingan Tuhan. Ya, alhamdulillah. Nah, bersyukur kita kepada Allah. Karena ternyata Allah telah luar biasa menjadikan kita sebagai manusia. Tapi ada yang nggak mau lagi jadi manusia? Ustadz ingin jadi ayam aja Ustadz. Makanan ayam tuh 5-11 cukup enak Ustadz kalau dicampur dengan susu. Ada yang mau? Pak Ustadz, rupanya enak kali jadi monyet. Bisa makan pisang dan tidak pernah pakai baju. Pernah kalian tengok
monyet itu nggak pakai baju di atas pohon? Ada? Jarang. Kecuali kalau di dalam film itu tuh, film Planet the Apes. Nah itu ya dia pakai celana cesar. Tapi kalau kita nengok monyet-monyet di sare nggak ada yang pernah pakai baju. Ustadz pernah ketemu sama monyet. Bentar lagi dipoto. Tahan perut sedikit, biar jangan nampak 7 tahunnya. Nah, biasa kan kalau para ustadz tuh memang harus gemuk dia. Oh, ini udah 7 tahun nah, anak kambing di dalam. Beruntunglah kita menjadi manusia, diciptakan oleh Allah sedemikian rupa sempurna. Mata kita udah betul di sini. Bayangin kalau mata kita kayak dibilang Ustaz sini tadi pegang mata, ada yang pegang di sini. Waktu baca Quran kayak gini, Pak. Yasin wal Qur'anil Hakim, ya kan? Di sini mata. Atau bayangkan kalau mulutnya di sini. Ayo sama-sama kita makan, baca doa kata Ustaz Usni. Bismillah, ayo kita makan. Serap disuap sini. Dan bayangkan, mohon maaf, bayangkan kalau seandainya tempat buang air besar kita di sini. Lobangnya. Waktu ke WC kayak gini tak? Betul hebat Allah ciptakan kita sedemikian rupa. Ada yang besar, ada yang kecil. Maka jangan sering ngejek. Ini kadang-kadang kayak Ustadz hitam kan? Hitam kali Ustadz. Ah itu Sarah. Walaupun hitam begini yang penting manis nah. Oh ngeri kali Ustadz nih. Jadi kalau ada yang gemuk nggak bedai, gendut kali ke. Pantat besar. Nggak usah dibilang gitu. Ada lagi yang nanya, bajunya kenapa kok kekecilan? Nggak boleh ngejek. Yang gemuk pun nggak boleh ngejek yang kurus. Krempeng kali. Semua orang punya kelebihan dan kebaikan. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Manakala ketika Allah katakan, ayo coba, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Rupa-rupanya Allah ciptakan manusia itu paling bagus, paling baik bentuknya. Kalau kita pahami ayat ini, rupanya maksud dari paling bagus penciptaan itu bukan daripada model tubuh. Soalnya ada yang tanya, Ustadz kok hitam? Katanya paling bagus penciptaannya. Bukan itu. Yang dimaksud dengan penciptaan yang terbaik, mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai pemain bola Adam Lalana, itu tak pernah dirubah penciptaannya. Matanya ya kayak gini. Nggak ada dulu mata nabi-nabi sebelumnya tuh petak, nggak ada. Nggak ada kepalanya kayak kepala SpongeBob, nggak ada. Nggak ada badannya kayak Patrick, nggak ada. Apalagi kayak Tuan Squidward. Kayak gini kakinya. Itu nggak ada model kayak gitu penciptaan manusia. Tapi penciptaan manusia semua sama. Giginya sama. Coba bayangkan kalau ada kawan kita giginya gede-gede. Kayak gigi lembu. Waktu ketawa, mati kita semua. Atau kalau tengok kuping kawan kita besar kali. Kayak kuping gajah. Nggak ada. Semuanya bagus penciptaan Allah. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Bersyukur kali diciptakan jadi manusia ini. Nah sekarang coba jawab pertanyaan Ustaz. Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan alam semesta? Siapakah yang mencipta hidung pesek? Siapa yang menciptakan hidung mancung? Siapa yang menciptakan kita besar? Siapa yang menciptakan kita gemuk? Sama aja. Siapa yang menciptakan ayah kita? Siapa yang menciptakan ibu kita? Siapa yang menciptakan kita semua? Siapa yang menciptakan masker kita? Yang betul lah. Hebat Allah tuh ciptakan kita. Bermacam variasi. Kayak Ustadz bilang tadi, yang gendut nggak boleh ngejek-ngejek yang kurus. Karena yang kurus nih kalau udah mau lompat-lompat masuk kemana-mana dia langsung masuk. Tapi kalau kita yang gemuk mau masuk terjepit dalam lubang. Kamu pernah nengok film Ihsan nggak? Upin Ipin. Episode mau cari harta karun. 2, 3 kami sama, mari kita cari sama-sama, kata Arjit Singh. Masuklah dalam gua, dikejar laba-laba, ada lubang di situ, orang udah pada lewat, tinggal Mael Fizi di belakang.
Ihsan di depan, dia luar masuk. Begitu dia masuk, plop, kayak tutup botol. Langsung dia merekat, tidak bisa keluar. Dia salahkan lubang ini kecil sangat. Kata Mail, kau yang bengkak, salahkan lubang pula. Maka nggak boleh kita hina orang kurus. Orang gemuk tuh nggak bisa bergaya-gaya. Nih kayak Ustadz nih, lari aja udah mulai capek. Kalau Muhammad salah larinya cepat Ustadz. Oh, makanya orang kurus nggak boleh ngejek orang gendut. Orang gendut nih punya kelebihan. Ustadz dulu pernah ngaji fikih. Rupanya orang gendut kalau tidur di masjid nggak keluar angin. Kenapa? Tertutup rapat. Semut aja kalau masuk situ habis oksigen. Meninggal dia. Hebat nih orang gemuk nih. Dia kalau mau tidur di masjid, misalnya mau khutbah Jumat, duduk dia terus. Dancang terus orang gemuk nih. Yang besar pantatnya tuh. Tidur dia. Itu nggak keluar angin. Tapi kalau kita yang kurus begitu tidur, entah kemana-mana anginnya. Waktu khatib baca khutbah kan, oh jengkol nih. Padahal kita buang angin. Hebat kelebihannya. Dan yang lebih hebat nak, ya, orang gemuk nih, kelebihannya apa? Mau tahu apa? Mau tahu banget. Makannya banyak kali. Orang baru 2 piring, dia 28 piring. Kelebihan lambungnya besar. Tapi itu nggak sehat. Tempat penyakit. Tepuk 1. Tepuk 1 kan tepuk tangan. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Kata Ustaz Usni sampai jam 9. Ini udah setengah 9. Memang nggak boleh lama-lama nak. Ustaz pun ada janji lain di rumah sakit. Ustaz Dr. Abizal kawan Ustaz lagi ngisi kajian jam 9. Ustaz dampingin dia nanti. Kalau nanti ada yang ngajak makan Ustaz Usni, saya ada bawa rentang. Nanti Ustaz Usni isi aja apa kan? Kadang mau isi daun, batu, silakan. Duduk anak soleh. Satu lagi, kalau saya bilang itu, duduk anak soleh, siap, cerdas, pegang kepala, ceria, pegang dagu sambil soleh, pegang kepala, karena kesolehan di dalam pikiran kita. Allahu Akbar ya. Tambah lagi soleh ya, pakai gaya ya. Duduk anak soleh. Siap, cerdas, ceria, Ustaz pun dah lupa, ulang balik. Duduk anak soleh, siap, cerdas, ceria, soleh. Allahu Akbar. Waktu bilang Allahu Akbar ya semangat. Ini anak laki ya pun Allah maknya. Kayak belum makan aja. Padahal di rumah itu 2 piring. Di belakangnya Allah. Nah, kalau tadi bilang duduk diam. Ya. Berselawat kita belum mulai Ustaz, belum. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik bagi kita. Hari ini tema kita sebenarnya membicarakan tentang Isra Mi'raj. Tapi tidak lama karena memang yang simpel aja yang ingin Ustaz ceritakan nanti. Nah, kenapa? Rupanya Rasulullah itu memiliki keistimewaan. Beliau itu luar biasa. Bahkan nanti waktu dicerita Isra Mi'raj, beliau jadi pemimpin imam waktu di Masjidil Al-Aqsa. Wah, hebat Rasulullah tuh. Maka kita harus bangga kepada Nabi. Ini bangga kepada Superman. Celana dalam di luar. Bangga sama Iron Man yang harus kayak gini keluar tuh. Senang sama apalagi Spider-Man bisa kayak gini-gini. Batman. Semuanya men-men. Permen. Wakmen. Sulaiman. Semuanya itu. Padahal idola yang paling luar biasa itu Rasulullah. Rasulullah itu sayang kali sama kita. Cinta banget sama kita. Dan kelebihan Rasulullah itu hebat. Badannya mantap. Sispek. Petak-petak. Tegap nggak Rasulullah? Tegap kali. Pedang Rasulullah itu besar. Kalau kita yang pegang insya Allah nak. Kita yang dibawa sama pedang tuh. Itu kita cabut. Jatuh kita. Karena Rasulullah itu badannya hebat. Usia 53 tahun. Berapa usianya? 53
tahun baru mendapat perintah perang yang pertama. Yang pertama, ada banyak perang-perang berikutnya yang diikuti Rasul. Pertanyaan Ustaz, umur 53 tahun baru ikut perang pertama, macam mana fisik Rasulullah? Di rumah mama ayah berapa umurnya nak? Ada nggak saudara ayah yang udah umurnya 53 tahun? Ada. Gagah nggak orangnya? Rambut udah mulai putih, Ustaz udah mulai botak. Rambut udah mulai putih, jalan udah kayak gini. Makan lewat kemari. Sholat duduk. Ke kamar mandi pakai kursi roda. Waktu mau kita bilang, abang antar boleh. Lemah sekali 53 tahun. Tapi Rasulullah gagal 53 tahun baru pimpin perang pertama. Begitu tebaskan orang dengan pedang yang besar. Syak semua putus. Hebat Rasulullah tuh. Kalau kita nonton Naruto kalah. Kalau kita nonton film One Piece, Roronoa Zoro yang banyak pedang 3 tuh, yang dia gigit di sini 3 pedangnya, 2 pegang, 1 digigit di mulut. Kalah sama Rasulullah. Kenapa? Pedang Rasulullah besar kali mas. Bangga menjadi umat Rasulullah. Idola sama Rasulullah. Kalau yang perempuan idolanya sama Lee Min Ho, sama So Joong Ki, sama William. Yang laki idolanya sama Pak Ronaldo, Messi. Rambut harus kayak gitu kali, buat cepat nun. Apa? Idolalah sama Rasulullah. Rasulullah tuh mikirin kita nak. Yang lain nggak mikirin kita. Kita sibuk dengan Korea. Waktu saya tanya Hayeonseo, apa artinya nak? Apa artinya? Ditanya lain, jawab lain. Kalau Ustaz bilang Masya Allah, Allahu Akbar ya, biasakan halo, hai, ini nggak usah, kita ganti Masya Allah. Yang laki Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oh, luar biasa. Ayo kita berselawat kepada Nabi sedikit, nyanyi kita sedikit. Tadi selawatnya Ustaz ganti sekarang selawatnya. Tadi kan udah itu kan. Salli ala Nabi witabasam. Ayo ikut. Wan Nabi tabasam witabasam. Enggak tahu lagu ini nak? Kalau ini lagu ini entah apa. Dah. Oh, usah nyanyi lagu tuh. Kadang-kadang lucu. Entah apa yang merasukimu, nanya pula dia. Entah apa yang merasukimu, yang udah pasti anak ayam dalam panak kambing. Oke, kita ganti. Rongkota aina ya syauqat wanitaibata zarafata ashqan fa'ataitu ila habibi فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Kalau mau dengar lengkap lagu-lagu nasyid, nanti hari Senin datang di Doi. Ustadz ada tampil nasyid di tempat orang sunat. Iya, Ustadz gini-gini jelek, memang kayak betul kayak Ustadz Usni Suwardi bilang, tukang nyanyi di tempat orang-orang kawin. Jadi kalau ada yang mau kawin, anak-anak pula kawin. Jangan pikirin itu, belajar dulu ya. Insyaallah. Nah,
Enak nggak berselawat kepada Nabi? Udah enak, dapat pahala pula. Makanya rajin berselawat. Lagi nunggu guru berselawat, lagi nunggu siapapun berselawat. Tapi ingat, selawat yang enak ini jangan pejamkan mata. Kalau kita lagi jalan pejamkan mata, berselawat kepada Nabi, masuk paret. Salatullah salamullah. Masuk dalam paret. Udah hilang orang yang selawat. Kemana? Rupanya dalam paret. Atau jadi lagi naik sepeda, jangan juga berselawat. Nabrak pagar rumah Ustaz Husni Suwardi. Salatullah salamullah, ketabrak gedebum. Masuk ke dalam rumah Ustaz Husni. Ustaz Husni pikir, ada apa nak? Mau bertamu Ustaz, padahal udah berdarah-darah. Berselawat kepada Nabi. Nah, anak-anakku sekalian, tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Satu. Satu. Alhamdulillah. Masih konsentrasi kan? Coba tengok tangan Ustaz kalau masih konsentrasi. Ini berapa? Ustaz suruh tengok tangan, bukan angkat tangan. Tengok tangan Ustaz. Ini berapa? Ini. Wah, berarti masih konsen? Alhamdulillah. Pagi ini kita memperingati Isra Mi'raj Rasulullah. Ustaz teringat. Rupanya Ustaz teringat ini apa? Yang paling Ustaz teringat adalah waktu Isra Mi'raj Rasulullah tuh. Sebelumnya beliau tuh lagi sedih-sedih kali. Lagi sedih banget. Beliau bukan sedih karena nonton film Korea drama. Beliau sedih. Kenapa nak? Karena ada dua orang yang paling beliau kasihi di dunia. Meninggal dunia. Yang pertama meninggal Abu Talib. Siapa Abu Talib? Paman Rasul. Itu orang yang paling berjasa, bantu Nabi. Yang lebih menyedihkan lagi, yang lebih menyesakkan dada Nabi itu adalah Abu Talib tidak masuk Islam. Yang kedua, yang meninggal saat itu, yang membuat kesedihan Nabi bertambah adalah Ummul Mukminin Khadijatul Kubra, juga meninggal dunia. Istri Nabi itu hebat nak. Walaupun hari-hari ini selama ini kita sering mendengarkan lagu Aisyah, ya kan? Tapi lupa yang buat lagu Khadijah. Hari ini kan sudah banyak tuh kan. Sungguh romantis. So, kayak mana lagunya? Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda bunda selalu udah ada lagu versi baru yang lebih sopan. Itu yang diklik kayak Ustaz nyanyi barusan. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda bunda selalu berseri-seri, selalu bersama hingga hujung nyawa kau di samping Rasul. Sayyidah Aisyah, sungguh manis sirah cintamu. Nggak pernah dengar lagu ini? Nanti di-download lagu versi barunya. Kenapa Ustaz? Kurang sopan nyanyi yang itu. Padahal kalau lagu Aisyah itu sebegitu dahsyat, harusnya lagu untuk Ummul Khadijah harus lebih dahsyat lagi. Ya, itu. Maka meninggal kedua orang itu, apa yang terjadi nak? Rasulullah kemudian pergi ke Taif. Kita tahu waktu di Taif Rasulullah dilempar batu, berdarah-darah Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak balas. Kemudian akhirnya Jibril di malam 27 Rajab itu menjelang subuh membangunkan Nabi. Kemana Rasulullah dibawa jalan? Mengendarai sebuah kendaraan yang disebut dengan burak. Ada yang bilang burak itu mirip kuda. Ada yang bilang burak itu mirip dengan kepala manusia badan kuda. Macam-macam. Kalau ada satu buku yang Ustaz baca, rupanya burak itu adalah sejenis hewan yang tidak lebih tinggi daripada kuda dan tidak lebih rendah daripada keledai. Bagal namanya. Apa bagal itu? Sebuah hewan yang dinikah silang. Lah kayak kita kucing Persia Angora itu nikah dengan kucing biasa. Kata orang-orang tuanya mielek-lap begitu lahir. Padahal enggak. Begitulah. Namanya apa tuh nama kalau dalam bahasa kerennya blasteran. Ya.
Berangkat Rasulullah untuk hijrah, untuk Isra dan Mi'raj. Apa yang terjadi? Ada dua, nih penting nih Ustaz ingatkan. Ada dua tujuan Isra wal Mi'raj itu. Dengar baik-baik, ada dua tujuan Isra dan Mi'raj Nabi. Nanti kalau Ustaz Husni tanya, kalau nggak tahu dikasih donat kalian. Dua. Yang pertama, tujuan Nabi Isra wal Mi'raj adalah untuk rihlah, wisata dakwah. Apa nak? Rihlah, wisata. Jadi kalau kita lagi sumpek, PR banyak, nilai anjlok, pusing kepala, tugas menumpuk, maka ajak mamak jalan-jalan. Ini kadang-kadang kita kalau di Aceh ini suka jalan-jalannya ke Sujuya. Padahal begitu kita naik ke Sujuya tuh nggak tahu pun mau beli apa. Semua mahal. Pergi ke Amazon, bukan tambah senang situ, tambah pening kepala. Kenapa? Besar kali musiknya. Anak Ustadz waktu lahir tuh yang kecil, kakak pingin ke Amazon, Ustadz bawa ke Funland tuh, belakang Penayung tuh. Begitu kami bawa ke situ, adiknya nangis besar kali, puyeng kepalanya. Jadi yang cari tempat yang tenang, di mana nak? Satu, masjid. Rupanya masjid itu paling tempat wisata paling enak tuh. Makanya banyak orang ke masjid Kecik Lemik. Kalian udah pernah pergi? Sekarang udah ada pohon kurma di situ. Udah ada buahnya. Tapi belum boleh petik. Pergi ke masjid bukan untuk tengok keindahan masjid, sholat di situ. Ini enggak, kadang-kadang kita pergi ke masjid foto. Tuh, yang kedua tempat yang paling menakjubkan itulah alam. Kita pergi ke tempat Loknga, kita pergi ke gunung. Tujuannya apa? Agar fresh kepala kita, bertambah syukur kita kepada Allah atas dahsyatnya ciptaan Allah. Tuh, mangga tuh nanti kita petik. Nah, ada yang nanya, Ustaz, mangga dipetik tuh Ustaz? Kalau udah panen nanti kita petik. Kalau udah panen. Nanti ketika udah masak, jangan lupa telepon Ustaz. Ustaz, mangga udah dipotong tuh sama Ustaz Husni. Nanti tanya sama Ustaz Husni. Nah, manajer saya tuh yang ngurus semuanya. Tuh yang pertama. Jadi tujuan Isra wal Mi'raj adalah wisata. Yang kedua, tujuan Isra wal Mi'raj adalah untuk jemput ibadah sholat. Jadi sholat itu Rasulullah yang jemput sendiri. Kalau Rasulullah yang jemput sendiri, berarti sholat itu penting sekali. Maka kalau penting, kita nih semua jangan lupa, jangan tinggalkan Itu kan ada lagunya tuh kan? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Jadi hidup walaupun lama, kalau nggak sholat. Nah, ini coba angkat tangan siapa yang sholat subuh tadi pagi. Angkat tangan siapa yang sholat subuh tadi pagi. Berjamaah di masjid berapa orang? Udah turun semua kok. Siapa yang tadi pagi sholat subuh berjamaah? Wah, mantap. Lebih mantap kali ya rupanya sama anak-anak SMA. Kenapa? Dah turunin tangannya. Bau kali ketiaknya. Turun nak tangannya. Ustaz senang, walaupun hanya sebahagian yang sholat subuh berjamaah, udah hebat. Pernah Ustaz tanya sama anak SMA, ayo angkat tangan yang sholat subuh berjamaah di masjid. Nggak ada yang angkat. Ayo sekarang ganti pertanyaan, yang sholat subuh di rumah, nggak ada juga. Yang sholat subuh jam 6, nggak ada juga. Yang tidak sholat subuh, semua angkat. Rupanya mereka nggak sholat. Sholat tuh yang paling penting. Berarti kalian ini hebat, pertahankan. Yang sholat subuh di rumah nggak jamaah di masjid berapa orang? Oh iya, alhamdulillah, senang Ustaz. Nih kalian nih remajanya akan harus pergi ke masjid. Maka seringlah ke masjid sholat ya nak ya. Yang gede-gede azan. Ini sekarang kadang-kadang yang azan tuh kakek-kakek udah mau meninggal. Allahu Akbar, Allah. Batuk pula bapak kakek tuh. Kalianlah nih, jangan asik main game online aja. Nih main HP aja. Ada anak yang dirawat di rumah sakit Ustadz tuh, ada yang udah salah sarafnya. Kenapa? Main HP aja, tangannya kayak gini aja. Padahal dia nggak pegang HP. Bayangin kalau dia sholat, Allahu Akbar. Rusak sarafnya. Maka jangan main HP, pergi ke masjid. Begitu udah masuk waktu sholat, azan.
Begitu tengok kakek-kakek mau azan, Allah, kek, stop, geser. Abang azan, kita datanglah, kan gagah. Jangan, kata kek, jangan, kek. Abang azan, azanlah kita yang bagus tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kita didengar sama mama kita lagi dengar, itu kayak si abang lah azan. Ya kecilin suara TV, rupanya mama lagi nonton film Ikatan Cinta. Matiin sudah, kecilin. Tapi kata kakak tuh Mas Al tuh kayak nama, matiin dulu tuh, abang lagi azan tuh, mantap kali suaranya. Janganlah joget-joget nyanyi-nyanyi begitu nampak. Kadang-kadang anak-anak begitu nampak mik, suka kali dia goyang-goyang. Begitu disuruh azan nak sama pengurusnya, yes. Dia hidupin mik, bukan dia azan. Sosis sonai yang kusukai, itu pula ya. Dan yang paling bagus azan tuh dengan suara yang lantang. Rupanya yang paling tidak suka dengar azan tuh setan. Siapa yang gak suka? Setan. Udah mulai kepanasan ya. Tak apa-apa, sehat ulang sampai jam 10. Lebih sehat lagi sampai sore nanti. Azan. Jadi yang laki-laki azan. Sudah diajarkan azan di sini sama Ustaz Husni Suwardi? Udah? Nanti belajar azan. Kenapa azan tuh paling hebat tuh anak-anak ini? Yang ini juga sholat. Sholatnya jangan main-main. Ini kadang-kadang mohon maaf. Tepuk satu, tepuk dua. Ini kan kadang-kadang ada yang sholat, main-main sholatnya. Kalau Ustaz Husni sering buat kayak gini-gini. Tapi Ustaz sering tengok bukan yang kayak gitu aja Ustaz. Ada yang lebih parah lagi. Allah. Di pokok kepala kawan. Ustaz tengok tuh. Itu begitu imam udah 1 rakaat, orang ini udah mulai buka sarung, pukul-pukul sarung, lempar peci, nggak boleh buka nih, matahari takut silau nanti, botak pala. Ustaz Husni bilang suruh buka biar ada kejutan. Udah kan? Nampak kan? Kayak Isan nengokin belalang sama si Upin, kan kayak gitu dah. Oh ini yang betul. Begitu dibuka belalang terbang. Ini juga nggak boleh, takutnya nanti kepala Ustaz terbang. Udahlah. Ustaz ini mirip pemain bola, namanya Nicholas Anelka. Biasa aja. Masya Allah. Ada yang sholat pukul gitu. Ada yang lebih parah lagi. Allahu Akbar. Diinjaknya kaki kawan. Ada yang lebih parah lagi Ustaz. Ada. Kebetulan ada kawan dia sholat di depan. Kawan nih agak besar badannya, gemuk, pantatnya pun insya Allah besar. Dia sholat di belakang kawan tuh. Waktu ruku, karena geram kali nengok besar kali, dia colokkan lah tuh. Seli dia bilang. Ini kalau ada yang sholatnya macam ini, dengar. Kalau ada yang sholat macam ini, itu orang berdosa besar. Sholat di dalam sholat yang kadang-kadang kita sholat bagus, tapi kadang-kadang kita teringat entah apa-apa, itu aja kita celaka. Apalagi ganggu orang sholat, lebih lagi celaka. Kalau mulai hari ini ada yang lari-lari, payah dipukul, main-main dalam sholat, maka mulai hari ini jangan lagi. Sholatlah yang benar. Karena kata Nabi, saya jemput sholat salah satunya adalah untuk agar manusia itu bahagia. Maka kalau kita sholat main-main, tidak dapat bahagia. Ya, baik. Anak-anak Ustaz, udah pada panas? Cukup? Belum?
Sampai jam berapa? Jam 11. Sanggup? Sanggup? Ustaz nggak sanggup. Ini aja udah mau habis suara Ustaz. 3 kali kalian. Suruh Ustaz lama-lama ceramah. Soali lah. Sedih. Dah yang kena pindah tuh. Jangan nanti jadi ayam penyet. Nanti bahaya nih. Ustaz lagi di syuting pula nih. Perut lagi gemuk. Ya kan? Nah, sholat. Maka mulai hari ini sholat di awal waktu. Begitu azan pergi sholat. Jangan sibuk dengan film-film kartun tuh. Ustaz nggak suka film kartun. Film yang paling Ustaz suka tuh film kartun. Makanya Ustaz tahu semua kisah-kisah film tuh. Film Naruto udah habis. Film Detektif Conan selesai. Film Upin Ipin episode baru yang ada rambut udah Ustaz tonton. Film One Piece udah sampai ke kemana-mana udah. Tapi yang paling penting tuh bukan itu. Sholat di awal waktu. Untuk apa kita nonton itu? Untuk apa kita hebat tapi kita tidak sholat? Ini yang laki-laki yang besar-besar. Kenapa nak? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tuh. Jadi Rasulullah Isra Mi'raj khusus ambil sebegitu penting sholat tuh. Ini kadang-kadang mohon maaf nak. Kita kadang-kadang sholat pakai baju kaos. Siapa yang sering sholat pakai baju kaos ketat? Salah Ustaz pakai baju kaos. Kadang-kadang baju kaosnya ada bacaan di belakang. Bacaannya pun menyakitkan. Begitu Allahu Akbar di belakang tuh dibaca sama kawan kita di belakang. Baca terus, yang baca monyet. Astagfirullahaladzim. Monyet dibilang. Bajunya pas kaos. Yang lebih parah waktu ruku karena bajunya ketat, celananya ketat, nampak celengan amal. Itu kalau yang model-model kayak gitu tuh, kasih duit 1.000 masukin tuh. Sumbang untuk beli celana yang bagus. Dulu Ustaz waktu kuliah, ada kawan Ustaz tuh nggak pakai baju sholat. Dia tertutup aurat pakai sarung. Sah nggak? Sah. Secara fikihnya sah. Aurat laki-laki itu pusat di atasnya kita. Dia sarungnya di sini. Aurat kita kan pusat tuh. Sampai lutut. Dia tutup nih sampai sini. Secara fikih sah, tapi secara adab dan akhlak tidak bagus. Kita mau jumpa, jangan wali kota karena ada anaknya sini. Kita mau jumpa gubernur. Mau nggak kita nggak pakai baju? Mau? Berani? Begitu datang, assalamualaikum. Begitu di depan tuh ada pos sapam, assalamualaikum. Mau jumpa Pak Gubernur, tapi kita nggak pakai baju. Anak nih kok sejak kapan udah putus kawat nih? Tak boleh masuk, tak boleh masuk. Itu mau jumpa gubernur nggak dikasih masuk. Apalagi kalau mau jumpa Allah, pakai pakaian yang terbaik nih. Pakai baju kemeja, topinya mantap. Jangan kayak gini pun pakai topi. Atau kayak gini. Yang bagus pakainya. Tertib, nggak main-main. Kalau ada kawan yang mau ajak main, kalau dia bantah juga, hei! Itu sholat. Maka mulai hari ini jangan tinggalkan Kalau mak kita sama ayah kita belum sholat, ajak baik-baik. Jangan dibentak-bentak. Mak, ayah, sholat. Itu nggak boleh, dosa. Bilang baik-baik, ayah, mak, sholat. Ya kan? Baik, Ustaz rasa demikian saja. Udah jam 9, pas. Janji Ustaz jam 9, pas. Kita berdoa sedikit. Ada yang udah minum cendol lagi belakang gua. Kan nggak enak kali Ustaz nengok Ustaz nggak dapat dia makan cendol. Udah jangan ditengok. Duduk. Cuman bercanda, nggak ada yang makan cendol. Ada yang makan bumbun, ada. Duduk. Duduk anak soleh. Cerdas, ceria, soleh. Allahu Akbar. Nah, itu kan semangat. Baik. Mari kita angkat tangan. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang baik, yang soleh, yang solehah ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang membanggakan ayah dan bunda kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang insya Allah dapat membanggakan guru-guru kami ya Allah. Jadikan kami anak yang mudah menghafalkan ayat suci Al-Quran ya Allah. Jadikan kami anak-anak mudah yang mudah mengamalkan isi-isi Al-Quran ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang menjadi penyejuk bagi mata kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, buatlah kami bisa menjadi orang yang sukses dengan ilmu yang kami dapati ya Allah. Sehingga nantinya dengan ilmu itu Engkau dapat mengantarkan kami ke surgamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu, bahagiakan guru-guru kami yang setiap hari datang mendidik kami. Bahagiakan guru-guru kami tersebut di dunia dan di akhirat ya Allah. Mudahkan segala urusannya ya Allah. Jadikan beliau-beliau itu sebagai ahlul jannah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami dapat membawa ayah dan bunda kami ke tanah suci nanti waktu kami udah besar ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang insya Allah yang dengan tangan kami membuat orang tua kami tersenyum ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam cinta dan rindu kami kepada Nabi ya Allah. Sungguh Rasulullah itu adalah sebaik-baik Nabi. Dan insya Allah mudah-mudahan kami bertemu dengannya nanti di dalam surgamu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, luluskan kami yang sudah mau ujian ya Allah. Luluskan ujian kami ya Allah. Serta buat kami naik ke kelas yang berikutnya ya Allah. Bagi abang-abang kami yang akan mengikuti ujian nasional ya Allah, buat nilainya bagus ya Allah. Dan terimalah dia nanti di sekolah yang bisa mendidiknya untuk menjadi manusia yang bertakwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, adik-adik jangan sampai tidak mandi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, itu tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemulah kita di lain waktu dan kesempatan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata ustadz yang salah, adik jangan laporin ustadz lah pada polisi. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang patahin? Kalau ada kata-kata ustadz yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Tak ada gading yang tidak retak. Maka ustadz mewakili kumpulan gajah minta maaf karena tidak bisa menyediakan gading yang bagus. Kalau ada gading, tak ada gading yang tak retak. Tak ada tuyul yang tidak botak. Tak ada bisul yang tidak bengkak. Upin dan Ipin makan terasi? Sekian, terima kasih. Satu lagi yang seringkali anak-anak bilang, Pak Camat jual tomat. Pasti Pak Camat sedih karena dia tak pernah jual tomat. Terima kasih atas perhatian anak-anak Ustadz. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk satu. Tepuk
Dah, terima kasih.